Mary yang saat itu sangat terpukul bersumpah kalau suatu hari dia akan mengembalikan semua yang menjadi hak dia dan ibunya. Hai guys, welcome back to my channel. Video hari ini aku mau ceritain tentang Bloody Mary. Nah, Bloody Mary ini ada dua versi ya. Bloody Mary itu bisa sebuah minuman koktail atau sebuah game. Spooky game gitu yang biasa dimainin pas Halloween or any day of the year, nggak harus Halloween. Biasanya gamenya tuh kayak kita berdiri di depan kaca gitu sambil bawa lilin, sambil ngomong Bloody Mary gitu sampai 13 kali. Terus nanti ada hantu cewek berdarah-darah sambil gendong bayi yang muncul di kaca. Tapi ada juga yang bilang kalau yang muncul di kaca itu bisa bayangan jodoh kita atau tengkorak. Nah, kalau tengkorak berarti kita akan meninggal sebelum ketemu sama jodoh kita. Serem banget gak sih? Kira-kira kalian bakal berani coba game ini gak? Terus siapa sih Bloody Mary ini sebenarnya? Asal-usul Bloody Mary juga ada beberapa versi. Ada yang bilang Bloody Mary ini adalah seorang wanita yang nama aslinya Mary Worth yang dihukum mati karena ketahuan dia mempraktekkan ilmu sihir. Ada juga yang bilang kalau Bloody Mary ini seorang wanita bernama Mary, Mary siapa nggak tahu, yang meninggal karena kecelakaan mobil. Tapi versi yang paling banyak orang bilang, Bloody Mary itu adalah Queen Mary the First of England. Nah, yang aku mau ceritain di video ini adalah Bloody Mary versi Queen Mary the First of England. Kenapa dia sampai bisa dikenal sebagai Bloody Mary? Dia dianggap sebagai salah satu ratu paling jahat dalam sejarah. Dia memimpin Inggris selama 5 tahun. Dan di waktu yang singkat itu, dia mengeksekusi banyak orang Protestan demi mengembalikan Inggris ke gereja Katolik sepenuhnya. Orang Protestan dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan yang belum dapat giliran disuruh nontonin temen-temennya yang lagi dibakar sambil nunggu giliran mereka. Pokoknya semua yang ketahuan menganut agama Protestan langsung dibakar hidup-hidup. Nggak ada ampun. Beneran nggak ada ampun. Sampai ibu hamil pun ketahuan agama Protestan langsung dibakar. Nggak pandang bulu. Pokoknya dibakar semua. Semua dilakukan atas nama agama. Nah, aku mau ceritain backgroundnya Queen Mary, kenapa dia bisa sampai sekejam itu. Masa kecilnya, masa remajanya, orang tuanya, pernikahannya, adiknya, ibu tirinya. Pokoknya banyak faktor yang membuat Mary menjadi Bloody Mary. Queen Mary the First of England adalah anak dari King Henry VIII dan istri pertamanya Catherine of Aragon. Dia dari kecil hidup bahagia menjadi anak seorang raja. Ibunya cantik, ayahnya tampan, dua-duanya sayang sama Mary, selalu dimanja. Pokoknya bahagialah hidupnya. Cuma ada satu masalah nih. Mary, anak perempuan, dianggap nggak bisa nerusin tahta oleh ayahnya. Jadi ayahnya pengen banget punya anak laki-laki. Tapi Queen Catherine nggak bisa kasih anak laki-laki. Dia beberapa kali hamil, entah ya keguguran atau anaknya lahir prematur. Pokoknya mereka nggak dapet anak laki-laki. Nah, Queen Catherine udah sadar nih kalau ya udahlah kayaknya dia udah nggak bisa kasih anak laki-laki lagi buat Henry. Jadi dia didik aja nih anak perempuan dia satu-satunya untuk one day bisa nerusin tahta Inggris. Tapi Henry tetap nggak bisa terima. Dia tetap mau anak laki-laki. King Henry yang nggak dapat anak laki-laki, dia pun akhirnya menceraikan Catherine dan menikah lagi dengan perempuan lain bernama Anne Boleyn. Perceraian orang tuanya ini benar-benar memberikan impact yang besar banget ke mentalnya Mary. Perceraian orang tuanya ini juga mengubah sejarah kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris yang tadinya beragama Katolik, jadinya hengkang dari gereja Katolik dan membentuk gereja mereka sendiri. Itu semua karena ayahnya dilarang bercerai oleh gereja Katolik dan akhirnya memilih hengkang supaya bisa menikah lagi. Padahal Mary dan ibunya adalah seorang Katolik yang taat. Jadi Mary tuh bener-bener terpukul banget sama perceraian ayah dan ibunya ini. Ibunya juga diasingkan dari istana dan Mary nggak boleh ketemu lagi sama ibunya bahkan sampai ibunya meninggal. Statusnya sebagai princess juga dicabut oleh ayahnya. Dia dinyatakan anak dari pernikahan yang gak sah, supaya nanti Mary nggak bisa ngerebut tahta Inggris dari anak istri baru ayahnya. Anak dari istri baru ayahnya ini, Princess Elizabeth, juga lagi dipuja-puja banget nih. Beda banget hidupnya sama Mary yang waktu itu udah kayak nggak dianggap lagi di istana. Mary yang saat itu sangat terpukul bersumpah kalau suatu hari dia akan mengembalikan semua yang menjadi hak dia dan ibunya. Mary yang sekarang udah remaja selalu mengalami sakit perut ketika menstruasi. Sakit perutnya tuh bukan yang kayak sakit perut biasa ya, tapi yang sampai nggak bisa bangun gitu. Waktu itu nggak bisa diketahui kenapa, tapi historians bilang kalau Mary itu sebenarnya punya kista yang bikin dia selalu sakit setiap menstruasi. Tapi mereka dokter pada saat itu nggak tahu. Dan diperparah lagi dengan Mary yang hidupnya
under a lot of stress, makanya symptoms-nya semakin parah. Pernikahan King Henry dan Anne Boleyn pun gak berlangsung lama. Setelah melahirkan Princess Elizabeth, Anne beberapa kali hamil tapi keguguran. Mereka nggak juga dapat anak laki-laki. Sampai akhirnya King Henry bosan sama Anne dan dia ketemu wanita lain yang mau dia nikahin. Terus dia tuduh Anne selingkuh supaya dia bisa hukum mati si Anne dan dia bisa nikah lagi dengan wanita barunya ini yang namanya Jane Seymour. Mary kira setelah Anne Boleyn dihukum mati, King Henry bakal sayang lagi ke dia, bakal balikin status dia sebagai princess dan anak yang sah. Tapi ternyata enggak guys. Dia bilang kalau Mary itu nggak nurut sama dia dan nggak mau mendukung dia. Makanya dia nggak mau sayang lagi sama Mary. Itulah intinya nggak mau sayang lagi, nggak mau balikin status Mary lagi. Tapi dia mau balikin status Mary lagi sebagai anak dia yang sah dan sebagai princess kalau Mary mau pindah agama dan mengakui kalau Henry adalah the head of the new Church of England. Awalnya Mary nolak, tapi akhirnya dia setuju. Tapi setelah setuju pun dia terus-terusan merasa bersalah karena sudah mengkhianati agamanya dan agama mendiang ibunya. Cuma demi disayang lagi dan diakui lagi oleh ayahnya, dia rela melakukan itu. King Henry kemudian menikah lagi dengan istri ketiganya yaitu Jane Seymour. Jane melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Edward. Akhirnya nih Henry dapat juga anak laki-laki untuk nerusin tahta. Jadi King Henry total punya 3 anak ya. Mary dari istri pertama, Elizabeth dari istri kedua, dan Edward dari istri ketiga. Nah, agama anak-anaknya pun jadi beda-beda. Mary kan Katolik, sedangkan Anne Boleyn itu seorang Protestan. Jadi Elizabeth juga seorang Protestan. Nah, kalau Jane Seymour, dia itu sebenarnya Katolik. Tapi karena dia meninggal saat melahirkan Edward, Edward dibesarkan oleh pengasuh yang adalah seorang wanita Protestan. Makanya Edward jadi seorang Protestan. Jadi Mary Katolik, Elizabeth Protestan, Edward juga Protestan. Setelah King Henry meninggal, pastinya tahta Inggris jatuh ke Edward karena Edward anak laki-laki. Tapi Edward meninggal pada saat usia 15 tahun tanpa keturunan. Harusnya kan setelah Edward tahta Inggris jatuhnya ke Mary karena Mary kan anak pertama King Henry. Tapi sebelum meninggal, Edward tulis surat wasiat kalau dia kasih tahta Inggris ke sepupunya yang bernama Lady Jane Grey. Karena Lady Jane Grey ini adalah seorang Protestan. Dia nggak mau tahta Inggris jatuh ke tangan Mary dan balik lagi ke gereja Katolik. Lady Jane Grey kemudian menjadi Queen of England. Tapi Mary nggak terima sama keputusan Edward. Dia ngumpulin pendukung-pendukung setianya untuk ngerebut tahta Inggris dari Jane. Akhirnya Mary menang dan Jane dihukum penggal oleh Mary setelah hanya 9 hari menjadi Queen. Mary kemudian menjadi Queen Mary the First of England. Pada saat itu dia sudah berusia 37 tahun. Dia bertekad untuk mengembalikan Inggris ke agama Katolik dan membalaskan dendamnya kepada semua yang udah ngebuat 25 tahun hidupnya menderita. Semua orang yang bukan Katolik dibakar hidup-hidup. Gak peduli masih muda, udah tua, perempuan lagi hamil juga dihukum semua. Pokoknya Inggris harus steril dari orang Protestan. Semua harus taat sama agama Katolik. Total ada sekitar 300 orang yang dia bunuh. Dan untuk menambah kekuatan agama Katolik di Inggris, dia menikah dengan saudara ibunya, Philip dari Spanyol. Karena Spanyol itu agama Katoliknya kuat banget ya, makanya dia milih Philip. Tapi Mary itu milih Philip bukan hanya sekedar alasan politik, tapi Mary juga jatuh cinta sama suaminya ini. Tapi Philip ternyata nggak membalas cintanya Mary. Dia menikahi Mary dengan terpaksa hanya karena alasan politik. Karena waktu itu Mary juga udah lumayan tua ya, udah 38 tahun, dan dia tuh bukan orang yang cantik, menarik gitu loh. Dia tuh yang nggak ngerawat diri lah. Dia mungkin sibuk sama hidupnya yang penuh tragedi juga kan, jadi dia nggak mikirin kecantikan. Mary nggak sabar ingin segera punya anak sama Philip, supaya dia bisa punya keturunan untuk nerusin tahta Inggris, dan tahta Inggris nggak jatuh ke tangan saudari tirinya, Princess Elizabeth, yang seorang Protestan. Akhirnya Mary pun merasakan tanda-tanda kehamilan. Menstruasinya berhenti, dia suka mual-mual, perutnya juga membesar, jadi dia kira dia hamil. Ternyata setelah beberapa bulan berlalu, kok anaknya nggak lahir-lahir juga? Ternyata dia bukan hamil. Perutnya membesar itu karena ada tumor, bukan karena hamil.
Tumor ini juga ternyata berhubungan dengan kista yang dia miliki sejak remaja yang nggak pernah diobatin. Tragedi demi tragedi terjadi di kehidupannya Mary. Mulai dari dia kecil disingkirkan oleh ayahnya, nggak diakui oleh ayahnya, dipisah dari ibunya, punya adik tiri yang nggak kasih dia tahta, punya suami yang nggak sayang dan nggak setia sama dia, punya tumor juga, bertubi-tubilah pokoknya. Mary akhirnya meninggal dunia setelah 5 tahun memimpin Inggris. Dia meninggal karena menderita kanker ovarium yang mungkin juga kelanjutan dari kista dan tumor yang pernah dia derita. Bahkan sampai dia meninggal pun, suaminya, Philip of Spain, sama sekali nggak berduka atas kematiannya. Dan tahta Inggris pun jatuh ke tangan saudari tirinya yaitu Princess Elizabeth yang menjadi Queen Elizabeth I of England. Usaha Mary mengembalikan Inggris ke agama Katolik dengan membunuh banyak orang berakhir sia-sia, karena di tangan Elizabeth yang adalah seorang Protestan, Inggris nggak pernah kembali lagi ke gereja Katolik sampai sekarang. Padahal Mary udah sampai dikenal sebagai ratu paling jahat sepanjang sejarah, sampai punya julukan Bloody Mary. Tapi ternyata usahanya sia-sia. Kalau kalian suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa subscribe ya. Thank you for watching.